Idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna dzani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin muslimat, sidang jamaah salat Idul Kurban yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Ibrahim alaihissalam mewujudkan cintanya kepada Allah dengan mempersembahkan penyembelihan kurban lebih dari 100 ekor onta dan lebih 1.000 ekor domba. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang kurang lebih 2,5 miliar. Seluruh makhluk memujinya dan memuliakannya. Luar biasa kau Ibrahim, begitu banyak persembahan kau berikan kepada Allah. Tidak ada orang seperti engkau. Ibrahimnya Ibrahim ini kaya dan dermawan. Yang banyak di antara kita kaya dan pelit serta serakah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam berlaku waktu setelah lama bernikah dengan Siti Sarah. Ibrahim tidak punya anak dan Siti Sarah berkata, "Bang, menikahlah kau." "Mak bene kau bang." "Ajak nah, saya tidak mau." "Nikahlah kau bang, kau perlu ada keturunanmu. Sebagai nabi perlu ada penerusmu." Tapi Ibrahim disuruh menikah sama istrinya, tidak mau. Seperti sebanyakan orang sudah dilarang masih sembunyi-sembunyi. Allahu Akbar. Lalu Ibrahim berkata, "Kau desak terus saya, baik." Akhirnya Ibrahim menyetujui, silahkan, oke saya menikah. Tapi sama siapa? Siti Sarah berkata, tidak usah orang lain, itu mau pembantu tak. Menikahlah dia dengan izin Allah. Setelah menikah dengan Siti Hajar, hamil Siti Hajar dan hamil pula Siti Sarah. Setelah hamil dengan Siti Hajar, maka Siti Hajar melahirkan anak yang bernama Ismail alaihi salam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah lahirkan anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunan orang Yahudi. Sebenarnya kita Yahudi bersaudara satu kakek, tapi sayang Yahudi kurang ajar. Lalu saudara-saudara saya yang saya muliakan, setelah anaknya Ismail besar, tidak dijelaskan dalam Quran berapa umurnya, tapi hanya Allah mendeskripsikan Ismail waktu itu sudah pandai membantu bapaknya cari nafkah. Macani parenta, macani baliambo nama sapa dalle. Kira-kira ulama menafsirkan 13-14 tahun. 8 Zulhijjah, mimpi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya diperintah Allah, Ibrahim, potong itu anakmu. Mimpi Ibrahim, bangun. Dan ketika bangun Ibrahim berpikir, ini mimpi atau wahyu? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau mimpi, kenapa sangat jelas? Lama berpikir selama tanggal 8 Zulhijjah itu. Berpikir-pikir itulah sekarang yang kita umat Islam sekarang menyatakan mengeri nama dengan hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir yang kita disunahkan berpuasa. 8-9 Zulhijjah. Menipis Ibrahim. Mimpi lagi. Ibrahim, potong anakmu. Ibrahim bangun. Dan pada saat itu beliau yakin ini bukan mimpi, ini wahyu perintah Allah. Dia yakin tanggal 9 Zulhijjah itu, maka kita sebut dengan hari Arafah atau hari penuh keyakinan. Juga kita disunahkan berpuasa. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah dia panggil anaknya Ismail. Ismail, dalam mimpi saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu nak? Bapak-bapak tanya mi anak sekarang yang genset. Nah, disuruh kok perintah kok Tuhan potong kok. Bagaimana menurutmu? Kira-kira apa jawaban anak-anak sekarang? Pasti na lihat-liaki neneknya.
Kenapa anak saya? Kakekku. Tapi tidak. Ismail alaihissalam yakin, Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu. Laksanakan, insya Allah Bapak dapati saya menjadi anak yang sabar. Bukan anak yang pintar. Kalau anak yang pintar, dia akan berkata, nekke, teki nekke, kakekku mo, dia sudah tua. Itu jawaban orang pintar. Tapi apa jawaban Ismail? Laksanakan, insya Allah Bapak dapati saya menjadi anak yang sabar. Jalan. Tanggal 10 Zulhijjah, sekarang karena sudah dieksekusi, waktu itu mau eksekusi, kita sekarang disebut 10 Zulhijjah, hari An-Nahar atau hari melaksanakan janji. Ketika tanggal 10 Zulhijjah, Ibrahim cerita ke istrinya, Hajar, kasih pakai baju anakmu, kasih pakai baju baru, pakai parfum, sisir yang rapi. Saya mau bawa jalan-jalan. Baik. Kemudian dibawalah. Pada saat dibawa anaknya, kepanasan iblis. Lalu mendatangi Ibrahim. Kalau bahasa tadi Makassar, Ibrahim, cini saya kunjo anak nu lihat itu anak nu lucu-lucu nah. Lah mana kau harap, masa kau mau potongi? Ibrahim tidak banyak bicara. Dia ambil batu, lalu dia lempar itu setan. Ishab ya lai, pergi kau setan. Kena kepalanya. Sampai Maros mau terkisah. Datang lagi, gagal menggoda suaminya. Dia datang ke istrinya Siti Hajar. Hajar, kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau dibawa jalan-jalan bapak. Nah, napa tolo-tolo kau? Maksudnya apa? Dia mau potong itu anakmu. Ah, sembarang kau bilang. Mana ada bapak mau potong anaknya? Katanya perintah Tuhannya. Apa? Perintah Tuhannya. Apa kata Siti Hajar? Ambil batu. Setan. Kalau itu perintah Tuhan, kalau perintah Allah, jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau itu perintah Allah. Dilempar lagi, kena kepalanya. Nah bilang setan deh, lebih gila dari anaknya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gagal goda suami, gagal goda istri, dia datang ke anaknya. Ismail, kau tahu tidak mau dibawa kemana bapakmu? Ismail tidak bicara, dia ambil batu, dia lempar pula itu jin, setan. Kena matanya, menurut hadis mata kanannya kena. 3 lemparan inilah yang dilaksanakan sekarang kalau orang ibadah haji. Yang disebut melempar 3 jumroh. Usta, Aqaba, Ula. Setan besar, tengah, dan kecil. Dia lempar. Simbol permusuhan antara setan dengan manusia. Itulah makna ayat yang saya ucapkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itulah yang diabadikan, melempar 3 jumroh. Tugu yang dilempar, sekarang dinding yang dilempar. Tapi sebenarnya pesan moralnya Allah ingin sampaikan, hati-hati dalam hidupmu, setan adalah musuh abadi di antara kalian. Dan itu 1 tugu 7 batu dan 3 tugu, besar, tengah, kecil. 1 tugu 7 batu berarti 21 batu. Dan itu 3 hari kita di Mina. Berarti 21 batu kali 3 berarti 63 batu. Kenapa tidak 1 kali mo? Kenapa tidak 1 hari saja langsung 63 batu? Allahu Akbar. Kenapa mesti 3 hari dan dicicil 7 batu? Pesan moralnya, kalau kau mau hebat melawan setan, perlu napas panjang. Pulang ke itu mau ki karobah. Mau ki karobah itu datang setan pertama. Nagoda kau dulu itu. Tiap mau kau 2.500.000. Bisa kau ganti HP itu. Setan. Bapak berhasil? Apa setan menyerah? Tidak. Istrimu nama Suki. Kenapa nada itu 2.500.000 kuliah diam pelok? Mau ki kurban. 7 tahun maki ini menikah tidak pernah tong kurban. Apa nak bilang istrinu? Apa kurban? Iya nak. Talekan duduk. Iko seng korban sembayangmu saja ndak beres. Nah, itu setan. Gagal kepada anak suamimu, gagal kepada istri, dia datang ke anakmu. Apa kata anakmu? Pak, jangan maki kurban. Bisa kau don DP motor itu. Lama mak kasih yang ini setengah mati nih angkot pergi kuliah. Setan. Percaya saudara-saudara sekalian, prinsip setan itu, kalau kau tidak bisa dia kalahkan, jangan dapat pahala.
Kalau kau tidak bisa dibuat dosa, jangan dia untung. Itu setan. Maka Allah selalu ingatkan kisah ini. Setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Maka pada saat itu berhasil Ibrahim dan keluarganya mengalahkan setan. Dia jalan. Lalu Ismail berkata, Pak, sebelum kita potong Kak, tolong tutup tutup mataku. Kenapa? Karena kalau kita lihat Kak pasti tidak tega kita potong Kak. Yang kedua, tolong ikat tanganku, ikat kakiku supaya saya tidak meronta kesakitan. Yang ketiga yang paling penting, pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita 1 kali iris. Yang keempat, jangan kena bajuku darah supaya tidak naliak mamaku. Dan yang kelima, kalau saya besok meninggal, jangan ada anak-anak seumuranku lewat depan rumah supaya mamaku tidak ingat lagi, kasihan. Baik, jalan. Dibaringkanlah anaknya. Dia ambil parangnya Ibrahim, diikat tangannya Ismail, lalu dia tutup matanya, dia baringkan, dia sembelih tangan. Nah, gerek nih anaknya. Tapi apa yang terjadi? Pisau yang tajam itu tidak bisa melukai lehernya Ismail yang lembut. Nah, potong, tidak luka. Dia mau ulang lagi, dia bilang kita ulang lagi. Begitu mau diulang kedua kalinya, Ismail alaihissalam berkata, Pak tunggu dulu. Apalagi nak, tolong buka ikat tanganku. Tolong buka ikat kakiku. Kenapa? Karena kalau saya diikat seperti ini, nanti Allah menilai saya tidak ikhlas dipersembahkan untuk Allah. Buka ini, buka, dibuka. Begitu dibuka, lalu Allah sampaikan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat, lihat kau ini hambaku, yang pernah kau saksikan, yang pernah kau ragukan, yang pernah kau tidak percaya manusia akan menjadi pemimpin di muka bumi ini, pernah kau protes. Lihat mungkin Ibrahim, bertahun-tahun dia ingin punya anak, belasan tahun dia ingin punya anak. Setelah punya anak, lalu cintanya kepada anaknya tidak mengalahkan cintanya kepadaku, dan dia mau potong anaknya wujud cintanya kepadaku. Kau lihat itu. Begitu dia mau sembelih kedua kalinya, kemudian di atas langit para malaikat memuji kebesaran Allah dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar kalimat mulia ini, Ibrahim alaihissalam kemudian melanjutkan dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Dan Ismail menyempurnakannya dengan mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kalimat kalau kita takbiran lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jibril dan para malaikat lainnya, La ilaha illallah Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Lalu Allah perintahkan Jibril, telah wujud cintanya, menesani napujiku, telah wujud cintanya kepadaku. Ambil kibas yang ada di sorga yang pernah dipersembahkan anaknya Adam ketika menikah. Maka ambil kibas itu, gantikan lehernya Ismail. Maka kibas itulah yang kemudian kita sembelih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa pesan pertama? Ibrahim, Hajar, Ismail adalah keluarga yang baik. Cintanya kepada Allah luar biasa. Boleh cinta kendaraan, boleh cinta anak, boleh cinta rumah, boleh cinta jabatan. Tapi cinta kepada dunia itu tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, kalau mau punya rumah tangga yang dikenang kebaikannya, yang dikenang kemuliaannya, seperti Ibrahim dan keluarganya, syarat utamanya harus cinta kepada Allah melebihi cinta kepada segala-galanya. Pesan kedua, berkurban. Untuk memotivasi kita berkurban. Tentu di antara kita semua mau. Ada yang mau punya mobil. Ada yang mau jadi kepala dinas. Ada yang mau jadi camat. Ada yang mau jadi sekda. Ada juga yang mau punya rumah. Ada yang semua mau punya lunas utang-utangnya. Oke. Lalu Allah kabulkan semua keinginan kita. Yang mau jadi sekda, kabulkan jadi sekda. Yang mau jadi kepala dinas, Allah kabulkan jadi kepala dinas. Yang mau lunas utangnya, langsung lunas utang-utangnya. Yang mau sehat, langsung sehat. Tapi begitu pada saat itu, jadi sekda langsung lumpuh. Mau kira-kira?
Yang jadi kepala dinas langsung tuli, tidak bisa bicara. Mau kira-kira? Tadi malam kita nonton sepak bola. Ada luar biasa pemain sepak bola namanya Ronaldo dan Lionel Messi. Dikumpul seluruh gaji pegawai pemerintah kota Makassar, pegawainya semua, belum kalah gajinya Lionel Messi. Tapi apa yang dia hebat? Tidak. Apa yang hebat? Allah kasih lutut yang bisa bengkok. Mana bisa main bola kalau lututnya tidak bisa bengkok? Wali kota kita hebat. Mana bisa jadi wali kota kalau dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar? Dasat Latif yang hebat. Mana bisa dia menjadi ceramah yang bagus kalau suaranya sudah rusak? Dan itulah semua pemberian Allah. Maka Allah selalu menyindir kita dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Kegapi pamasekum wasakar dasat. Itulah ayat yang singkat saya bacakan tadi. Inna a'tainakal kautsar. Banyak sekali Allah kasih kita nikmat. Saya kasih adik-adik sekalian. Mau kau saya kasih motor. Motor yang paling mahal. Tapi begitu kau pegang langsung kau lumpuh tidak bisa bergerak. Pasti kau tidak mau. Saya kasih kau handphone paling mutakhir dan paling canggih. Tapi begitu kau pegang handphonemu langsung kau tidak bisa mendengar. Tentu kau tidak mau. Itulah nikmat yang Allah kasih. Kesehatan. Maka ketika Allah kasih kamu kesehatan. Ayat berikutnya. Maka dari syukur kau. Bersyukur kau. Cara bersyukurnya tidak cukup hanya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi apa? Ayat berikutnya dalam ayat yang pendek ini. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah. Solat. Saudara-saudara sekalian. Biar kau kurban. Tapi kau tidak solat. Tidak ada gunanya. Biar kau haji tiap tahun. Tapi kau tidak solat. Tidak ada gunanya. Salat adalah puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak mau salat sesungguhnya dialah orang yang paling sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa Ustaz? Saya kasih ilustrasi sederhana. Anggota tubuh paling mulia kepala. Bercanda kita dorong pantatku masih ketawa kak. Dorong perut Pak Wali Kota masih senyum. Tapi jangan kau coba-coba dorong kepalanya. Begitu kau dorong kepalanya pasti marah. Kenapa? Alena beliau. Yang terhormat kepala kita. Bapak kasih saya uang. Anggota tubuh paling hina kaki. Kasih mah uang pakai kaki. Dan saat ini honor nue. Pasti saya ngamuk. Biar saya miskin jangan kau hina kak. Kenapa? Anggota tubuh paling hina adalah kaki. Tapi di hadapan Allah. Kepalamu yang mulia. Kakimu yang hina. Rendahkan kepalamu yang mulia itu serendah kakimu yang hina. Kenapa? Kamu berhadapan dengan Allah yang maha kuasa. Allah yang maha mulia. Saya Tuhanmu. Saya tidak husu Ustaz, bukan urusanmu. Saya masih bohong Ustaz, bukan urusanmu. Yang penting kau sholat. Kata Allah, masam pajak kau sembah saya Tuhanmu. Maka kalau kau bersyukur, maka banyak-banyaklah sholat. Kenapa hidupku susah? Pasti tidak sholat kau. Kenapa rumah tanggaku berantakan? Pasti suami istri tidak sholat. Kenapa anakku susah dapat lapangan kerja? Pasti kau tidak sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Wali kota punya ajudan. Coba milih ajudan kalau dipanggil. Ajudan langsung lompat. Biar tidur makan canggorel langsung lompat. Ada kira-kira ajudan. Ajudan tunggu dulu. Tidak mungkin. Padahal wali kota ada pensiunnya. Wali kota ada mutasinya. Wali kota ada hilang jabatannya. Lalu kenapa kita sangat takut? Kenapa ketika Allah memanggil kita? Hayya 'alas shalah. Sini kok. Ya Allah berikan saya kekayaan. Ya Allah berikan saya kesehatan. Ya Allah kabulkan keinginanku. Allah dengar semua keinginan kita. Maka Allah jawab doa kita. Hayya 'alal falah. Sini kok. Saya kasih kok apa yang kamu mau. Itu makna hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua cara bersyukur. Yang ketiga cara bersyukur. Setelah mengucapkan hamdalah. Yang kedua sholat. Yang ketiga berkurbanlah. Banyak saudara-saudara sekalian yang punya harta. Ada tabungan tak 20 juta. Rumah sudah punya. Handphone ada 2. Tapi tidak pernah ki sholat. Tidak pernah ki kurban. Hati-hati ki. Nah kena ki matu pakutana ko mati ki. Apalagi yang perokok. 2 bungkus 1 hari rokok tak. Berarti 60.000 1 hari. 1 minggu berapa? 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Lalu tidak pernah kau kurban sampai sekarang. Oh hati-hati kau sekali. Jangan kau berkata tidak mampu. Dan kalau kau sudah mampu dan tidak berkurban, ingat ayat ketiga. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna dzani'aka huwal abtar. Betul
putus rahmat Allah kepadamu. Ibarat bahasa sehari, laya-laya tapu kepak maku dari kasih sayang Allah. Maka jangan heran hartamu banyak tapi penyakitmu berlimpah. Hartamu banyak tapi tidak ada kedamaian. Jabatanmu tinggi tapi penuh kehinaan. Kenapa? Kamu sudah putus dari kasih sayang rahmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izza'izil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa azila, la ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah yang saya muliakan, mari sejenak kita berdoa, mohon izin untuk mengaminkan. Adik-adik yang lagi jalan, sunnah harus Anda duduk dulu, dengarkan doa, karena ini bagian daripada khutbah, maka sesungguhnya kalau Anda meninggalkan tempat, Anda tidak mendapatkan kesempurnaan sholat Idul Adha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiyatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.